Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Gunawan, saya mahasiswa akuntansi angkatan 2017 akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang pajak tangguhan. Yang pertama, saya akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Kemudian, aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Kemudian yaitu kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang yang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer karena pajak. Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut perpajakan. Dan pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan sistem perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Contoh dari perbedaan permanen adalah natura, biaya jamuan, sumbangan, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penurunan nilai aset, beban penyusutan dan biaya pemeliharaan, pendapatan bunga, pembayaran dividen, dan biaya promosi. Dan perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan olehnya perbedaan waktu dan metode pengakuan, penghasilan, dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke pajak tahun berikutnya. Kemudian contoh dari perbedaan temporer ini adalah penyusutan aset tetap, beban estimasi manfaat karyawan, dan beban finance leasing atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Masih membahas tentang perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen ini terjadi dikarenakan secara perpajakan tidak mengakui adanya biaya-biaya dan pendapatan yang bersifat akrual, di mana perpajakan menganut sistem kas basis. Dan perbedaan temporer terjadi ketika jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar, maka akan muncul aset pajak tangguhan. Tetapi jika sebaliknya, maka akan mengakibatkan adanya liabilitas pajak tangguhan. Kemudian saya akan membahas tentang koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya sekiranya harus diakui secara fiskal. Kemudian, koreksi fiskal negatif. Intinya, tujuan dari koreksi fiskal negatif ini adalah mengurangi laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan dan biaya-biaya komersil lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Itu saja dapat saya sampaikan mengenai pajak tangguhan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.